Gacha level di sini. Dari video ini saya akan bahas inilah buah iblis yang paling menarik yang ada di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau apapun kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, karena sudah cukup lama banget nih, kita tidak membahas buah iblis lagi. Kali ini sebagai channel Devil Nomi, ya karena arti dasar dari Devil Nomi ini adalah buah iblis. Kita akan bahas lagi nih, inilah buah iblis yang paling menarik menurut channel Devil Nomi. Jadi tetap sebagai disclaimer akan ada perbedaan pendapat di antara kita, anjay. Nah, daripada lama-lama lagi, kita masuk langsung ke peringkat yang ke-10. Peringkat ke-10 diisi oleh Kage Nomi. Ya, Kage Nomi alias bayangan ini adalah buah iblis tipe Paramecia yang dimiliki oleh Gecko Moria, di mana dia dapat mengontrol bayangan siapapun dan memanipulasinya seperti apapun yang dia inginkan. Ingat, dia tidak bisa menciptakan bayangan ya, dia hanya memanipulasi saja, yang berarti Paramecia tipe manipulate. Dari segi normalnya saja, buah iblis ini seharusnya sudah cukup mantap. Dia bisa mengubah bayangan sendiri jadi bentuk padat untuk tameng atau apapun. Dia pula bisa berpindah tempat ke tempat bayangannya berada. Ini sebenarnya salah satu jurus yang akan sangat berguna untuk menghindari serangan seperti apapun. Mungkin itu pula yang dia lakukan bisa mengimbangi Kaido sampai 3 hari 3 malam. Selain itu, ini juga menurut saya salah satu buah iblis yang cukup broken. Dia dapat menciptakan pasukan zombie dengan memasukkan bayangan ke benda apapun. Tepatnya, medium tersebut harus mempunyai alat gerak agar bisa bergerak dan bayangan dari user yang diambil tidak boleh mati juga. Itu adalah syarat-syaratnya. Karena jika user pemilik bayangannya mati, tentu saja bayangannya akan menghilang. Ya bagus tapi tidak bagus sih, karena kelemahannya juga adalah air laut. Yang pastinya masih banyak juga kelemahannya. Lalu yang menariknya, dia bisa mengambil bayangan user lain untuk dimasukkan kepada dirinya dan meningkatkan kekuatan user bayangan tersebut ke tubuh yang dimasukkan. Seperti contohnya ketika Luffy yang tiba-tiba bisa menggunakan pedang. Lalu yang ke-9 adalah Gomu Nomi. Tentu saja salah satunya buah iblis Sencho kita alias Luffy. Saya memilih ini bukan karena Luffy ini karakter utama ya, tapi jelas buah iblisnya ini menarik banget. Padahal dia hanyalah karet sajalah yang notabene ya karet lah pokoknya. Tapi ternyata Oda bisa membuatnya sekreatif itu dengan memadukan apapun dari buah iblisnya. Terutama pemikirannya tentang Gear Second. Di situ, Oda memanfaatkan sisi Paramecia Become-nya alias seluruh tubuhnya menjadi karet. Jadi jelaslah, darah, syaraf, dan semua organ dalam tubuh dari Luffy ini terbuat dari karet. Jadi, dia dapat memompa tubuhnya untuk mempercepat pergerakan darah sehingga meningkatkan adrenalin dan meningkatkan kecepatan tubuhnya juga. Tentu saja, dengan biaya yang harus dibayar adalah dia akan lebih cepat capek karena peredaran darahnya bergerak beberapa kali lipat. Ya sebenarnya itu saja sudah next level pemikiran dari Oda Sensei untuk buah iblis karet saja. Lalu yang ke-8 adalah Nikkyu Nomi. Ini adalah buah iblis milik Bartolomeo Kuma. Nikkyu termasuk tipe Paramecia di mana sebenarnya kekuatannya masih cukup aneh atau misterius sih. Dikatakan buah iblis ini dapat mendorong atau memantulkan apapun dengan telapak tangannya. Dia dapat membuat shockwave, melempar orang kemanapun yang dia pingin, bahkan mengeluarkan luka dari tubuh seseorang. Itu semua saja sudah sangat menarik dan di lain kata sangat overpower sih sebenarnya. Dan selain itu pun, sepertinya kekuatan dari buah iblisnya pun masih banyak yang bisa dikembangkan. Lalu peringkat yang ke-7 adalah Hobi Nomi. Ini dia salah satu user buah iblis yang sebenarnya menarik tapi sangat broken di lain sisi. Sugarlah user pemakan buah iblis yang super broken ini. Dengan kemampuan yang dapat mengubah apapun yang dia sentuh menjadi boneka. Bahkan ada efek yang luar biasa, yaitu efeknya adalah orang tersebut eksistensinya akan hilang dari ingatan semua orang. Lebih tepatnya di seluruh dunia One Piece ini. Inilah yang membuat buah iblis ini sangat broken sekali
Hanya dengan satu sentuhan ringan saja, kau akan menghilang. Tidak ada akan satu orang pun yang akan mengingatmu. Ini benar-benar super broken. Tapi efek samping dari memakan buah iblis ini adalah tubuhnya berhenti bertumbuh. Alias Sugar tidak akan bisa bertambah tua lagi. Ya mungkin seperti boneka kali ya. Diketahui Sugar makan buah iblis ini ketika di usia 10 dan setelah 10 tahun berlalu tidak ada perubahan di tubuhnya. Dan peringkat ke-6 selanjutnya adalah Horu no Mi. Nah buat yang lupa juga, ini adalah buah iblis yang dimakan oleh Okama King Emporio Ivankov. Dia adalah manusia yang dapat mengontrol hormon dalam tubuh sesuka hatinya. Dia buah iblis paramecia tipe manipulated juga. Serta dengan buah iblis itu juga, dia disebut sebagai manusia keajaiban. Dia dapat mengubah fisik manusia yang awalnya pria menjadi wanita lalu sebaliknya, pertumbuhan di dalam tubuh, pigmen apapun yang dia inginkan, bahkan dia bisa meningkatkan imunitas dalam tubuh manusia setinggi mungkin. Ya kalau udah ada dia sudah pasti sih yang namanya vaksin corona ini bakal gampang kayaknya ya. Contohnya, Luffy aja sih dengan racun yang sebanyak itu, dia bisa selamat karena sel di tubuhnya di-boost berkali-kali lipat. Itu pun agar cepat mengganti sel yang rusak dengan sel yang baru. Tentunya hal ini ada bayarannya atau efek sampingnya. Luffy kehilangan usia yang katanya sebanyak 10 tahun. Mungkin jika dilogikakan, ini karena tubuh yang mungkin harusnya bekerja normal alias sel-selnya dipaksa bekerja lebih keras lagi. Sel manusia yang mungkin akan sangat baik sampai usia berapa, jika di-boost atau dilakukan seperti itu akan kehilangan usianya selama 10 tahun. Ya mungkin kurang lebih mirip dengan overclock di komputer kali ya. Lalu peringkat selanjutnya yang kelima adalah Memo no Mi. Memo no Mi ini dimakan oleh Puding Chuan. Lagi-lagi ini adalah buah iblis paramecia yang dapat memanipulasi ingatan atau memori. Selain dia dapat menghilangkan memori dari ingatan orang lain, dia pun bahkan bisa mengganti ingatan orang tersebut dengan ingatan yang lain. Atau dengan kata lain, dia bisa menimpa ingatan orang dengan ingatan baru yang dia bikin. Sebenarnya, dari efek itu saja, buah iblis ini sudah sangat menarik sekali. Bayangkan, kalian punya gebetan, tapi sayangnya dia udah punya pacar. Kalian tinggal ubah ingatan gebetan kalian dari wujud pacarnya menjadi wujud kalian. Waduh, fix kalian bisa dapetin dia dengan sangat mudah coy, hade. Lalu yang keempat adalah Giro no Mi. Buah iblis milik Violet yang termasuk jenis paramecia juga. Dengan buah iblis ini, Violet dijuluki sebagai Sandrigan. Karena dia adalah seseorang yang bisa melihat apapun dengan sangat jelas. Mungkin pengertian dari Sandrigan adalah itu. Ya sebenarnya sebutan ini tadinya untuk Mihawk sih, tapi udah ganti menjadi si mata elang atau Takanomi. Dia atau Violet ini dapat melihat apapun sejauh 4000 km. Wah ini sebenarnya sesuatu yang sangat gila. Jakarta Surabaya aja kurang lebih cuma 800 km. Dia pun dapat membaca pikiran orang dengan mengintipnya. Dan dia dapat membuat orang lain melihat isi memorinya juga. Ya saya sih udah tahu kalau kalian punya kemampuan ini mau dipakai buat apa. Ya pastinya untuk kebaikan sih. Cok. Lalu yang ketiga adalah Shiro no Mi. Kemampuan yang mengubah dirinya menjadi kastil alias buah iblis tipe paramecia yang dimakan oleh Gang BG sang supernova. Menariknya dia adalah kapten, tapi dia yang harus menyimpan dan bergerak sendiri alias menjadi tameng dari anak buahnya. Sungguh father yang sangat baik sebagai pemimpin dari mafia. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi apa saja. Contohnya dia bisa menjadi big father untuk bertahan yang sangat kuat. Dia pun bisa mengubah sebagian kakinya menjadi tank untuk kabur. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik. Dan krunya jika masuk ke dalam tubuhnya, dia akan mengecil untuk menyesuaikan ukurannya. Lalu yang peringkat kedua selanjutnya adalah OP no Mi. Ya siapa sih yang tidak tertarik dengan OP no Mi ini? Ini adalah salah satu buah iblis yang dikatakan terkuat. Dia dapat melakukan apapun di dalam room buatannya ini, alias menjadi Tuhan yang bebas lah. Dia dapat berbuat apa saja. Dia dapat teleport, dia pun dapat melakukan hal-hal medis karena untungnya Lau ini seorang dokter. Jadi ini akan lebih berguna lagi. Ya saya selalu memasukkan buah iblis OP no Mi ini di tiap pembahasan apapun tentang buah iblis. Selain efek apapun, kemampuannya pun sangat luar biasa dari OP ini. Bahkan, pemerintah rela membayar 5 miliar berry untuk membeli buah iblis ini. Bayangkan, buah iblis OP no Mi ini seharga bounty dari Shirohige. Bukankah itu sesuatu yang sangat fantastis?
Lalu peringkat pertama adalah Warawara Nomi. Nah ini dia juara kita. Oda yang awalnya membuat Supernova ini hanyalah selewat saja, ternyata menjadi orang-orang yang berperan penting ke depannya. Dimana mereka pun mendapatkan rata-rata buah iblis yang sangat-sangat menarik. Tapi menurut saya yang paling menarik dari itu semua adalah buah iblis dari Hawkins. Ingat, ini lebih menarik ya, bukan terkuat jika dibandingkan dengan OP-OP nominya Law. Buah iblis ini bertipe paramesia yang sepertinya dapat memanipulasi jerami lah. Ini pun sepertinya dipadukan dengan skill tarot alias dukunnya dari Hawkins. Dia dapat gunakan untuk menyantet orang dengan boneka voodoo-nya, dan ini yang menurut saya salah satu yang cukup overpower juga, tapi tetap ada batasan sih sepertinya, karena dia tidak bisa melakukan santet ini kepada Law. Buah iblisnya pun dapat membuat boneka bebegik yang sangat besar dan dipadukan dengan kartu tarotnya. Ya sebenarnya saya pernah bahas kekuatan lengkap dari Hawkins ini di video ini. Mungkin kalian bisa cek juga. Nah jadi itulah menurut saya buah iblis yang paling menarik yang ada di dunia One Piece. Mungkin kalian pun bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Seperti bang kayaknya buah iblis ini menarik juga. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Serta buat kalian juga yang ingin mendapatkan badges yang keren seperti ada nama berry-nya, lalu mendapatkan emoji-emoji yang lucu seperti ini, kalian bisa langsung join di channel membership Devil Nomi. Nah jadi begitulah, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.